Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dimas Sukmanugraha. Saya peserta KMT UNS 2026. Pada video kali ini saya ingin melakukan wawancara mengenai paradigma kepembinaan dalam pendidikan kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki tugas untuk penyelesaian KID. Jadi ada beberapa wawancara yang kami tanyakan kepada kakak. Yang pertama itu mengenai materi kostum pembina. Mungkin kakak bisa memperkenalkan nama lengkap dan peran kakak sebagai pembina di PCD. Dulu. Kak Ekstani, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya pembina pramuka di SD Negeri Kedungulu. Nama saya Kak Eni Sugiarto. Sudah berapa lama menjadi pembina pramuka di SD? Kalau untuk jadi pembina pramuka, begitu kita penempatan di SD sini sekitar tahun 2006 itu sudah jadi pembina, Kak. Tapi untuk sertifikatnya saya mendapatkan kira-kira di tahun 2016 untuk KMD-nya. Jadi kalau untuk ilmu tentang pramuka itu saya dapatkan di tahun 2016 KMD. Untuk pembinaannya itu di lingkungan mana? Pembinaannya saya dari pembinaan jadi pembina itu dari Kuacap. Ya, saya ditunjuk untuk ikut KMD di Kuacap Kota Surabaya. Paradigma kepembinaan dalam pramuka. Ya. Menurut kakak sendiri, apa tujuan utama dari kegiatan pembinaan dalam gerakan pramuka dan nilai-nilai apa saja yang paling ditekankan dalam proses pembinaan pramuka? Ya. Kalau di dalam pramuka kalau saya melatih siaga. Kemudian ada penggalang SD. Jadi di dalam pendidikan kepramukaan itu kan sudah ada dasar dharma. Itu di dalam dasar dharma itu sudah mencakup semua perilaku yang baik, kepemimpinan yang baik, yang kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi kita mengharapkan dengan adanya pendidikan kepramukaan di tingkat sekolah dasar, siaga dan penggalang ini akan membentuk karakter pramuka yang handal. Jadi nanti di dalam pendidikan kepramukaan di Pangkalan SD Negeri Kedungulu dilatihkan sesuai kurikulum di dalam kepramukaan. Itu Pak. Selanjutnya, bagaimana peran pembina dalam membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan kepramukaan, dan apa perbedaan pembinaan pramuka dengan pembelajaran di sekolah formal? Peran pembina. Peran pembina itu sangat penting untuk mendampingi anak-anak siaga dan penggalang di tingkat sekolah dasar, apalagi pada era sekarang ini ya. Jadi perkembangan zaman itu sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Tapi diharapkan dengan adanya pendidikan kepramukaan yang kita didikkan kepada siswi kita di tingkat siaga dan penggalang, maka untuk pembina ini setiap pendidikannya itu nanti akan untuk menghasilkan karakter siswa yang baik. Yang pertama itu dia pertanyaannya. Kemudian yang kedua, perbedaan pramuka dengan pembelajaran sekolah formal. Kalau sebetulnya tidak ada ya, jadi sama tapi materinya saja yang lain. Kemudian untuk kegiatan kepramukaan di SD Negeri Kedungulu ini kan
pramuka termasuk ekstra wajib ya, jadi tetap dimasukkan di jam pelajaran. Ya, jadi untuk pembelajaran seperti biasa, pelajaran biasa itu setiap Senin dan Jumat. Tetapi pramuka itu dimasukkan di jam pelajaran. Selain kita bisa mendampingi anak-anak, kita selalu memantau perkembangan anak. Oke, selanjutnya mengenai metode dan pendekatan pembinaan nih. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam proses pembinaan dan bagaimana cara mengatasinya? Sebetulnya kalau tantangan itu, kalau di pangkalan kami itu tidak menjadi masalah. Karena kita sebagai pembina dan siswa itu seperti orang tua sendiri. Ya, jadi ada sistem among gitu ya. Jadi kalau siaga itu dengan pembinanya, apalagi pembinanya gurunya sendiri itu seperti orang tuanya sendiri. Ya kalau kadang-kadang karakter anak itu bermacam-macam kan. Mungkin ada yang cara pembelajaran itu lain-lain. Mungkin ada yang dengan bergerak atau dia bisa mendengarkan dengan fokus, itu kan macam-macam. Tapi dengan pembinaan kita, anak-anak bisa mudah untuk diberikan pembelajaran di kegiatan pramuka ini. Yang tadinya anak itu misalnya tidak fokus, selalu mengganggu temannya, sebetulnya tidak mengganggu, tetapi dia mungkin cari perhatian kita supaya diperhatikan. Nah, itu kita sudah tahu karakter anak seperti itu. Jadi bagaimana mengarahkan anak-anak itu sudah terbiasa. Karena kita sering berinteraksi, kita sering belajar bersama, jadi itu tidak menjadikan tantangan. Selanjutnya kan ini anak-anak berbeda kayak gampang bosan atau banyak suka yang gampang. Bagaimana sih cara kakak agar anak-anak tidak gampang bosan serta kegiatan pramuka ini menarik? Iya. Di dalam pramuka itu Kak, itu kalau menurut saya itu semua materi itu menarik. Ya, kemudian kita buat metode supaya anak-anak itu suka. Ya, yang tadinya cari perhatian misalnya tidak suka sehingga mengganggu temannya atau tidak suka dengan pembelajaran pramuka, tapi karena metode kita dengan adanya media sosial, kemudian saya bagaimana melihat pembelajaran yang lain supaya anak-anak itu fokus, saya juga browsing bagaimana mengajar yang baik, kemudian membuat metode pembelajaran yang menarik. Jadi misalnya pramuka itu lebih baik di alam terbuka. Nah, itu anak-anak itu suka. Memang kalau di alam terbuka itu ruang lingkupnya lebih luas ya, lebih luas. Tetapi kalau kita itu sudah tahu metodenya dan kita dengan menggunakan media, itu anak-anak akan menjadi suka karena bisa praktek bersama, kemudian bisa melakukan pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi anak-anak lebih suka daripada monoton hanya misalnya metode yang komando misalnya. Itu anak-anak hanya dia mendengarkan, nah itu banyak bosannya. Nah, tapi sudah saya persiapkan misalnya materinya besok ini misalnya tali temali. Nah, anak-anak disuruh bawa semuanya. Kemudian di saat kita mengajarkan itu juga tidak monoton, maksudnya ini tali langsung kita buat seperti ini, tidak. Ya, jadi kita jelaskan dulu, kemudian sambil kita menyanyi dan anak-anak melakukan itu sambil nyanyi itu lebih suka. Begitu. Jadi untuk di awal pembelajaran itu memang saya kan mengajar olahraga dari kelas 1 ke kelas 6. Jadi di awal itu saya jelaskan ke anak-anak. Kalau saya memang yang pegang pramuka, walaupun pembelajarannya itu
diserahkan guru kelas masing-masing. Kalau saya kan tidak mungkin satu orang memegang 12 Oke. kelas. Di sini kan paralel. Oh, gitu. Nah, itu materinya dari saya, kemudian RPM itu saya serahkan ke Oh, gitu. guru kelas. Kelas. Jadi ini Kak, materinya ini besok walaupun hanya 1 jam pelajaran. Tapi kalau materinya dari saya, kemudian saya serahkan ke guru kelas. Jadi nanti diajarkan ke guru kelas. Di situ sudah saya jabarkan untuk pembelajarannya di menit pertama apa sampai menit kelima misalnya. Kemudian ada inti pembelajaran apa itu saya berikan ya semaksimal mungkin. Maksudnya saya juga kebu browsing untuk ya bukan meniru tapi kita memodifikasi ya pembelajaran pramuka yang supaya anak-anak itu menarik. Menarik. Yung itu apa harapan Kakak terhadap perkembangan generasi muda melalui kegiatan pramuka? Ya. Saya sangat bersemangat dan saya sangat support sekali tentang pembelajaran kepramukaan. Di situ itu banyak sekali pembelajaran yang sangat menarik. Dan ternyata untuk perkembangan zaman itu, apabila itu disinkronkan dengan apa yang ada di dalam ilmu kepramukaan itu, ternyata sudah pernah kita laksanakan. Apa yang diajarkan sekarang itu ada di dalam pramuka itu, misalnya tentang tentang dasar dharma, misalnya tentang keagamaan, ternyata di situ sudah ada. Terus pembelajaran yang menarik bagaimana? Oh, pembelajaran yang di alam terbuka. Itu sekarang kan banyak praktek yang supaya anak-anak itu tahu itu kita ajak keluar. Jadi ya kalau saya sangat semangat, saya mendukung adanya kegiatan pramuka. Terima kasih Sudah atas cukup. yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu ya.